Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kami. Video ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah pengelolaan kelas yang diampu oleh Ibu Dr. Cucun Sunaingsi, MPD. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 8 dari kelas 3D akan membahas salah satu topik yang sangat penting, yaitu pembinaan disiplin kelas. Nah, pernahkah kalian melihat suasana kelas seperti ini? Ya, suasana yang ramai, penuh semangat, namun terkadang membuat proses belajar menjadi kurang kondusif. Beginilah kira-kira suasana kelas ketika disiplin mulai menurun. Siswa tampak aktif, tetapi suasana belajar menjadi tidak terarah. Kertas berterbangan, suara gaduh di mana-mana, dan guru pun mulai kewalahan mengendalikan situasi. Sebagai calon pendidik, tentu kita ingin menghadirkan kelas yang bukan hanya hidup, tetapi juga tertib dan nyaman bagi setiap peserta didik. Nah, bagaimana caranya agar kegiatan belajar tetap menyenangkan sekaligus disiplin? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami telah menyiapkan pembahasan menarik seputar pendisiplinan kelas. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ina Indra Nazma. Saya Muhammad Raffi Meka. Saya Pinka Relasi Prisma Angelika. Saya Zalda Sandriana Nurhopipat. Pertama, mari kita pahami dulu apa itu pembinaan. Pembinaan bisa diartikan sebagai usaha terencana untuk meningkatkan kemampuan, sikap, dan kedisiplinan individu seseorang agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam konteks sekolah, pembinaan berarti proses berkelanjutan yang dilakukan oleh guru untuk membantu siswa berkembang, bukan hanya dari segi akademik, tapi juga dari sisi sikap dan tanggung jawab. Selanjutnya, kita bahas tentang disiplin kelas. Disiplin kelas adalah kondisi di mana suasana belajar berlangsung dengan tertib, teratur, dan terkendali. Ketika suasana kelas tertib, siswa bisa belajar dengan nyaman, guru dapat mengajar dengan fokus, dan proses pembelajaran pun menjadi lebih efektif. Disiplin bukan berarti suasana yang tegang, tapi justru kondisi yang membuat semua pihak merasa aman dan bisa berinteraksi dengan baik. Nah, dari kedua hal itu muncullah istilah pembinaan disiplin kelas. Pembinaan disiplin kelas adalah upaya guru untuk menanamkan dan mengembangkan sikap patuh terhadap aturan sekolah melalui bimbingan, keteladanan, dan pengawasan, agar tercipta suasana belajar yang tertib dan produktif. Guru berperan bukan hanya sebagai pengawas, tapi sebagai pembimbing yang memberi contoh nyata tentang bagaimana berperilaku dengan baik di kelas. Dengan pembinaan yang konsisten, siswa belajar memahami mengapa aturan itu penting dan akhirnya tumbuh kesadaran untuk bertanggung jawab terhadap perilakunya sendiri. Pembinaan disiplin kelas juga berperan besar dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Ketika suasana kelas terjaga dengan baik, kegiatan belajar menjadi lebih produktif, hubungan antar siswa menjadi lebih harmonis, dan semangat belajar pun meningkat. Selain itu, disiplin yang dibangun dengan cara yang positif akan membentuk karakter siswa yang mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki rasa hormat terhadap orang lain. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa pembinaan disiplin kelas bukan sekadar menegakkan aturan saja, tetapi tentang bagaimana guru menuntun, meneladani, dan juga membimbing siswa untuk membangun kebiasaan baik dalam belajar dan berperilaku. Dengan begitu, suasana belajar akan menjadi tertib, nyaman, dan menyenangkan bagi semua. Kemudian, apa tujuan pembinaan disiplin? Menurut Pratama, tujuan pembinaan disiplin adalah untuk membentuk karakter peserta didik agar memiliki kesadaran, tanggung jawab, dan kendali diri dalam mengikuti aturan sekolah maupun kehidupan sehari-hari. Tujuan ini tercermin dalam beberapa poin berikut. Poin pertama, membentuk dan menanamkan kebiasaan positif agar peserta didik taat terhadap aturan. Poin kedua,
menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab melalui pemahaman terhadap konsekuensi tindakan. Poin ketiga, mewujudkan lingkungan belajar yang tertib, harmonis, dan kondusif. Poin keempat, mengarahkan siswa untuk memiliki kontrol diri dan menghargai waktu. Poin kelima, menyiapkan siswa agar disiplin dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi yang pertama, mengembangkan pemahaman tentang aturan dan tata tertib. Fungsi kedua, membentuk sikap tanggung jawab, kesadaran diri, dan disiplin. Ketiga, melatih kebiasaan berperilaku baik secara konsisten. Keempat, mendorong kemampuan mengendalikan diri serta menghargai waktu. Dan fungsi terakhir yaitu untuk mewujudkan lingkungan belajar yang tertib, aman, dan kondusif. Unsur-unsur. Pertama, peraturan merupakan pedoman atau ketentuan yang dibuat untuk mengatur perilaku siswa di kelas agar tercipta suasana belajar yang tertib dan kondusif. Setiap peraturan mengandung dua konsekuensi utama, yaitu hukuman bagi yang melanggar dan penghargaan bagi yang mentaatinya. Hukuman atau punishment merupakan konsekuensi yang diberikan kepada siswa yang melanggar peraturan agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi. Contoh dari hukuman atau punishment tersebut diantaranya menatap tajam siswa, mendiamkan, menegur, menghilangkan privilege atau hak siswa, penahanan di kelas, dan hukuman badan atau hukuman fisik. Penghargaan atau reward merupakan apresiasi atau pujian yang diberikan kepada siswa yang menunjukkan perilaku disiplin dan positif. Contohnya seperti pujian verbal, pemberian simbolik, reward material, dan penghargaan di akhir pekan. Penerapan hukuman dan penghargaan pada akhirnya menumbuhkan unsur konsistensi dalam pelaksanaan peraturan. Konsistensi sendiri merupakan keteguhan guru dalam menerapkan aturan, hukuman, dan penghargaan secara adil dan berkelanjutan. Baik, yang selanjutnya ada teknik pembinaan disiplin kelas. Terdapat 3 teknik pembinaan disiplin kelas, yaitu yang pertama, teknik eksternal kontrol. Teknik ini menekankan pada pengawasan dan pengendalian perilaku siswa dari luar diri siswa, biasanya oleh guru atau aturan sekolah. Yang kedua, ada teknik internal kontrol. Teknik ini bertujuan untuk membentuk kesadaran disiplin dari dalam diri siswa. Siswa belajar untuk mengontrol perilakunya sendiri berdasarkan pemahaman, nilai, dan tanggung jawab pribadi. Yang terakhir ada teknik kooperatif kontrol. Teknik ini melibatkan kerjasama antara guru dan siswa dalam menjaga dan membangun disiplin kelas. Disiplin dibentuk melalui komunikasi, kesepakatan, dan partisipasi aktif dari siswa. Yang selanjutnya ada cara menanamkan disiplin. Yang pertama ada cara otoriter. Guru dengan gaya otoriter menekankan aturan yang ketat, kontrol penuh, dan kepatuhan tanpa banyak diskusi. Di sini guru menetapkan aturan dan konsekuensi secara tegas sejak awal. Tidak banyak memberi ruang bagi siswa untuk berpendapat. Pelanggaran langsung mendapat sanksi sesuai peraturan. Guru mengawasi ketat setiap perilaku siswa di kelas, dan disiplin dibangun melalui rasa takut terhadap hukuman atau keinginan untuk menghindari kesalahan. Cara ini memiliki kelebihan, yaitu kelas lebih tertib dan terkontrol, tetapi kekurangannya siswa menjadi cenderung patuh karena takut, bukan karena kesadaran sendiri. Yang kedua ada cara permisif. Guru dengan gaya permisif lebih longgar dan memberi kebebasan tinggi pada siswa. Di sini, guru jarang memberikan batasan atau konsekuensi yang tegas. Siswa bebas mengekspresikan diri dan mengambil keputusan sendiri. Disiplin lebih diarahkan melalui pembiasaan dan kesadaran diri tanpa paksaan. Guru hanya mengarahkan bila terjadi pelanggaran yang signifikan, dan guru lebih banyak menggunakan pendekatan persuasif dan empati. Kelebihan dari cara ini yaitu siswa menjadi lebih kreatif dan mandiri. Kekurangannya, disiplin kelas seringkali lemah karena kurangnya batasan yang jelas. Yang terakhir ada cara demokratis.
Guru dengan gaya demokratis menanamkan disiplin melalui kerjasama, dialog, dan tanggung jawab bersama. Di sini, guru melibatkan siswa dalam merumuskan aturan kelas. Aturan didiskusikan dan disepakati bersama, sehingga siswa merasa memiliki tanggung jawab. Guru memberikan penjelasan tentang alasan dibalik aturan agar siswa memahami makna disiplin. Di sini juga ketika terjadi pelanggaran, guru mengajak siswa refleksi dan mencari solusi bersama. Guru juga memberi pujian atau penghargaan atas kepatuhan dan inisiatif positif siswa. Kelebihan cara ini yaitu disiplin tumbuh karena kesadaran dan tanggung jawab pribadi. Kekurangannya membutuhkan waktu dan kesabaran lebih lama untuk membentuk kebiasaan disiplin. Selanjutnya yaitu strategi pembinaan disiplin. Slide ini menjelaskan tentang 7 strategi yang dapat dilakukan guru dalam membina kedisiplinan siswa di kelas. Yang pertama yaitu perencanaan kelas. Guru perlu menyiapkan media, alat, dan kegiatan belajar dengan matang agar proses pembelajaran menarik dan siswa tetap fokus. Perencanaan yang baik akan mencegah munculnya gangguan disiplin karena siswa terlibat aktif sejak awal. Yang kedua yaitu menciptakan suasana belajar yang positif. Guru harus mampu mengelola waktu, ruang, dan interaksi agar lingkungan belajar terasa aman dan nyaman bagi semua siswa. Kelas yang positif akan mendorong siswa untuk belajar dengan semangat dan saling menghargai. Yang ketiga yaitu menerapkan positif disiplin. Dalam hal ini, guru menekankan pada dukungan moral dan bimbingan atau guidance daripada hukuman. Tujuannya agar siswa memahami kesalahannya dan belajar memperbaikinya dengan kesadaran diri. Yang keempat yaitu menerapkan konsekuensi logis. Jika terjadi pelanggaran, guru dapat memberikan tanggung jawab atau refleksi, bukan hukuman fisik atau verbal. Cara ini mendidik siswa untuk belajar dari konsekuensi. Yang kelima yaitu aturan dan kesepakatan bersama. Guru dan siswa perlu membuat aturan kelas secara bersama-sama agar tumbuh rasa tanggung jawab dan kepemilikan terhadap peraturan yang berlaku. Yang keenam yaitu memberikan penguatan positif. Pujian atau penghargaan sederhana sangat efektif untuk memperkuat perilaku disiplin. Apresiasi kecil dapat meningkatkan motivasi dan menjaga ketertiban di kelas. Dan yang ketujuh yaitu guru sebagai teladan disiplin. Guru harus menjadi contoh nyata melalui ketepatan waktu, konsistensi, dan sikap tanggung jawab. Keteladanan guru merupakan bentuk pembinaan disiplin yang paling berpengaruh bagi siswa. Secara keseluruhan, strategi-strategi ini menekankan bahwa pembinaan disiplin bukan hanya tentang hukuman, melainkan bagaimana guru membentuk perilaku positif melalui contoh, motivasi, dan kerjasama di dalam kelas. Jadi kesimpulannya, disiplin kelas adalah pondasi penting dalam pengelolaan kelas, agar pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif, adil, dan bermakna. Disiplin yang ideal bukan disiplin paksa, melainkan kombinasi aturan yang jelas, kontrol diri siswa, penguatan positif, dan sistem pengawasan yang bijak. Guru memainkan peran sentral sebagai teladan, fasilitator, evaluator, dan pengembang profesional. Strategi penanaman kedisiplinan harus mempertimbangkan faktor siswa, guru, lingkungan, dan sistem sekolah, serta menggunakan pendekatan yang seimbang antara ketegasan dan empati. Dengan demikian, disiplin kelas tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga membentuk karakter dan tanggung jawab siswa dalam suasana belajar yang humanis dan produktif.